فادها من التعلم فاد الاستفادة فاندفاع والتذكر والتذكير والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله وابتغاء مرضات الله قربته سبحانه وتعالى على رشدنا والإمام وعلى مشايخنا بتوفيق رسوله وعلى من أوفى وعلى من وجه وكل زمن كذا سبحانه رشدنا محمد النبوي وإلى روح أبي جعفر رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والدين كما يرجو حسن المسلمين أجمعين أن الله يدعو شأن الرحمة والمغفرة ويسلم جميع أهل الدرجات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Qala berkata itu rajul, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna, maka kami heran, lahu bagi orang tersebut, lelaki tersebut, yas'alu bertanya itu orang hu pada Nabi wa yusaddiquhu dan membenarkan pada Nabi. Qala, maka berkata itu seseorang yang datang, fa akhbirni, maka kabarkanlah kepadaku, anil imani, dari iman. Jadi hadis yang panjang ini di awal sudah diterangkan bahwasanya ada seseorang yang pakaiannya sangat putih, bersih, dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang mengenalnya. Dia mendekat pada Nabi, pertama tanya tentang Islam, dijawab sama Nabi dengan rukun-rukun Islam yang menjadi inti dari ajaran Islam, yang mana pembahasannya adalah di dalam ilmu fikih. Setelah dijawab oleh Nabi, maka orang tersebut mengatakan, sodakta, benar jawabanmu, benar engkau wahai Rasulullah. Lantas para sahabat yang ada di sekitar yang menyaksikan itu terheran-heran, kan mereka belum tahu kalau itu Jibril. Ini orang aneh datang bertanya, setelah dijawab malah membenarkan. Oh ya, benar jawabannya. Kan aneh, tanya tapi ternyata dia sudah tahu pertanyaannya, sudah tahu jawabannya. Nah, dari situ ada satu pelajaran. Kalau kita bertanya, itu kadang kita sudah tahu pun kita tanyakan tidak apa-apa. Tujuannya apa? Biar yang hadir misalkan yang belum tahu jadi tahu. Itu boleh. Ya, bertanya padahal kita sudah tahu, tujuannya untuk memberitahu teman-temannya yang ada di situ. Itu boleh juga. Ya. Kemudian orang ini bertanya, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang iman. Maka dijawab, qala, bersabda itu Rasulullah, antu'mina billah, hendaknya engkau percaya, beriman, yakin billahi dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, dan hari yang akhir, wa tu'mina, dan hendaknya engkau beriman bil qadari, dengan takdir, khairihi,
yakni baiknya takdir, wa syarrihi, dan jeleknya takdir. Orang ini bertanya tentang iman. Kita masuk pada bagian rukun agama yang kedua, yaitu tentang keimanan. Di awal hadis dulu kita sama-sama telah mempelajari bahwasanya rukun atau tiang agama itu ada 3. Pertama Islam, sudah kita bahas bersama, dan kita masuk pada rukun agama yang kedua, yaitu iman. Iman ini pokok-pokoknya adalah pertama kita iman kepada Allah. Iman, percaya, yakin 100%, 1000% bahwasanya Allah itu ada dan dialah satu-satunya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sempat viral nih di media. Ada orang yang non muslim benci sama Islam. Itu kan mengkritik, apa Tuhannya umat Islam? Tuhan kok tidak kelihatan. Percaya sama Allah tapi tidak pernah melihat Allah, itu kan bodoh. Barang lebih seperti itu. Wong Tuhan kok tidak bisa dilihat, di mana Allah itu? Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengacaukan keimanan kita umat Islam. Ya, padahal jangankan Allah yang maha mulia, yang maha agung, sesuatu yang ada itu tidak harus bisa dilihat. Sebetulnya sesuatu yang ada itu dikatakan oleh Habib Zain bin Smith, kullu maujudin yura. Setiap sesuatu yang ada itu sebetulnya bisa dilihat. Yang jadi masalah itu mata kita ini terbatas, tidak bisa melihat segala sesuatu yang ada. Contoh ya, sesuatu yang sangat remeh mawon, kita tidak bisa lihat. Apa? Maaf nih, angin yang keluar dari jalan belakang, al-kentutu. Percaya ndak ada kentut? Percaya, lho po. Suarane tuit, macam-macam, Mas. Sesuai dengan gasnya. Suara. Terus nomor 2 apa tandanya? Bau. Baunya menyengat. Pernah lihat yang makhluk yang namanya al-kentutu itu? Tidak pernah. Ini yang remeh aja mata kita tidak bisa lihat. Contoh lagi, kuman, virus. Itu ada. Kuman itu ada. Virus sekarang yang viral, virus, covid, kan yakin ada. Entah itu kalau masalah covid, wallahu alam, masih simpang siur itu. Ada yang viral kemarin, dokter yang mengatakan covid ini, katanya dia tidak percaya. Yang jelas kalau virus itu memang ada, kuman memang ada. Itu kita pernah lihat? Tidak pernah. Tapi bisa dibuktikan dengan apa? Pakai mikroskop kelihatan. Oh, kumannya kelihatan. Sama halnya dengan keju. Keju itu kan kandungan yang ada di susu. Susu itu kalau diproses bisa jadi keju. Nah, ketika masih jadi susu, mana kejunya? Tidak kelihatan. Tapi ada, dalam susu itu ada zat keju, itu ada. Setelah diproses baru jadi keju, kelihatan. Sama halnya lagi dengan ruh atau nyawa. Ada ruh itu, arwah itu ada. Tapi coba, pernah kita lihat namanya arwah itu warnanya apa, bentuknya gimana? Apakah kalau orangnya hitam kulitnya berarti rohnya warnanya hitam? Atau kalau putih rohnya ikut putih? Nah, tidak tahu roh itu di mana, tubuh di sebelah mana, tidak tahu. Tapi yakin ada. Nah, tidak rohnya, tidak ada nyawanya, mati. Segala sesuatu yang ada itu sebetulnya bisa dilihat. Cuman mata kita ini yang terbatas untuk melihat itu. Nah, apalagi Allah yang Maha Agung.
Cukup sudah ini sebagai tanda. Matahari terbit tertib dari timur ke barat. Planet-planet yang begitu banyak tanpa ada tabrakan. Siang malam bergonta-ganti dari zaman ke zaman dan seterusnya dan seterusnya. Pohon, lautan. Ini kalau enggak sang arsitek yang ngatur ini betul-betul maha kuasa, enggak bisa. Di galaksi, di planet itu ada planet, jutaan planet, lebih padat daripada lalu lintas yang ada di Jakarta. Macet itu Jakarta, saking padatnya mobil, macet, nek digas bisa nabrak. Ini di angkasa ini planet itu lebih padat daripada lalu lintas, tapi tidak ada satupun planet yang bertabrakan. Semuanya tetap berjalan sesuai dengan porosnya. Ini kalau enggak maha kuasa enggak bisa. Lalu lintas saja enggak bisa diatur, padahal jumlahnya lebih sedikit. Karena itu di dalam masalah tauhid ini, agama kita itu agama yang terbuka. Artinya terbuka itu sangat relevan sekali. Relevan itu intinya agama Islam sangat lengkap. Dirumuskan dalam agama kita itu hukum itu kan ada 3 macam. Pertama hukum adiyun, hukmun adiyun, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu apa? Memberikan sifat kepada sesuatu karena biasanya begitu. Contoh, api itu punya sifat bakar, biasanya bisa bakar. Pisau bisa melukai dan seterusnya. Itu namanya hukum adi, hukum biasanya. Tapi tidak semua api bisa membakar. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan bisa kebakar. Kalau Allah tidak menghendaki, maka pisau tidak akan bisa melukai. Buktinya ada orang-orang kebal itu, entah itu ilmu yang dari ilmu yang hitam atau ilmu yang putih, yang jelas kan ada pisau tidak bisa nembus dia, ada. Itu namanya hukum adi. Hukum adi ini cuma untuk kewaspadaan aja. Tidak boleh kita meyakini, oh kalau api berarti pasti bakar. Nggak, api itu tidak punya kekuatan kalau nggak diizini oleh Allah. Itu bedanya kita sama orang-orang yang tidak beriman. Api itu makhluknya Allah, dia biasanya bakar, cuman dia tidak punya kekuatan bakar. Dan seterusnya, itu bisa dikembangkan sendiri. Kemudian yang nomor 2, hukmun syar'iyyun, hukum syara', hukum syariat. Hukum syariat itu cuma 5. Selain 5 ini bukan hukum. Apa? Halal, haram, sunnah, makruh, sama mubah. 5 ini tok. Halal berarti jelas, haram kalau dilakukan dosa, okay? Kemudian sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggal tidak apa-apa. Makruh dilakukan tidak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala, itu makruh kan. Mubah, kalau mubah dilakukan atau tidak sama saja, tidak dapat apa-apa. Itu hukum syar'i. Kemudian yang terakhir hukum akli, hukum logika, akal sehat. Nah, hukum syar'i, halal, haram, sunnah, makruh, mubah ini dipakai dalam syariat, ilmu fikih. Kemudian hukum yang akli, hukum logika, akal sehat ini dipakai landasan dalam ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu tidak ngeyel-ngeyelan. Islam itu pembuktian secara logika. Sekarang iman kepada Allah, Tuhan itu yang sebetulnya jadi Tuhan itu yang harus bagaimana? Maka Islam menjawab dengan logika. Dulu Nabi pernah ditanya sama kafir Quraisy, "Sif lana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhanmu itu kayak apa? Katanya kamu tuh punya Tuhan baru. Tuhannya cuma satu. Lah kami ini loh punya Tuhan 360 patung berhala. Itu aja hidup kami masih susah, kadang kurang. Kami tuh tiap hari nyembah satu Tuhan. 1 Januari, 2 Januari itu pindah Tuhan. Terus setiap hari sampai setahun, setiap hari satu Tuhan. Kenapa? Oh, coba kamu pikir, kalau kita punya bos banyak,
maka kebutuhan kita akan semakin terpenuhi. Itu pikirannya orang jahiliyah. Semakin banyak bos, maka semakin banyak gaji. Berarti semakin terpenuhi. Itu menurut pikiran orang jahiliyah. Padahal ya beda. Tuhan sama bos itu ya beda. Kalau bos, iya, bos ini bisanya ngasih sekian, di batas itu tidak bisa, kita cari bos lain yang bisa ngasih kebutuhan itu. Nah itu kalau bos memang gitu, karena ada keterbatasan dia sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kalau disamakan dengan Tuhan ya beda. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maha mampu, maha segalanya, cukup satu bisa dicukupi semua. Ini orang jahiliyah menyamakan Tuhan dengan bos. Makanya tiap satu hari Tuhannya Lata, besok Uzza, besok nyembah berhala ini. Sampai di Ka'bah itu diputari patung-patung jumlahnya 360. Mereka kalau nyembah tiap hari pindah Tuhan. Ketika Rasulullah datang mengatakan Allah Tuhan itu cuma satu, secara logika akal sehat Tuhan itu harus satu. Dijawab oleh Nabi dengan firman Allah yang kita semua hafal, suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sesuatu yang boleh dijadikan Tuhan itu harus 4. Dalam surat ini ada 4. Kalau ada 4 ini berarti secara logika dia memang menjadi Tuhan. Pertama, Qul huwallahu ahad. Pertama, Tuhan itu harus esa. Tuhan itu harus satu. Ini langsung membantah orang jahiliyah. Jangan samakan Tuhan dengan bos. Beda jauh. Tuhan tanpa batasan. Tapi kalau bos dia terbatas dengan kekayaan. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Jika di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka akan rusak, hancur alam semesta ini. Ya, kok bisa? Nggih. Contoh, misalkan ada Tuhan 2 atau 3. Tuhan A pengen matahari saya terbitkan dari timur ke barat. Tuhan yang satunya, jangan toh, bosen, ganti, variasi ya, dari selatan ke utara. Tuhan satu, jangan, ngopo kok gini-gini, lebih muter-muter goyang aja. Akhirnya Tuhan ini nanti tengkar. Kalau sudah Tuhan itu tengkar, ya alam semesta ini hancur. Buktinya, logikanya ini, matahari masih tetap teratur, bintang tetap teratur, hujan teratur, lautan teratur. Ini berarti yang ngatur satu. Kalau lebih dari satu pasti sudah hancur ini. Ini secara logika. Jadi Tuhan itu harus satu. Kemudian Allahus Somad. Yang namanya Tuhan itu harus punya sifat somad. Somad itu segala sesuatu bergantung kepada dia dan dia tidak bergantung dengan segala sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan dia dan dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ini yang punya sifat somad itu cuman hanya Allah. Tuhan yang lain tidak bisa. Contoh, ada orang nyembah patung misalkan. Patung itu butuh apa? Membutuhkan sesuatu apa? Mejanya. Butuh sesuatu, mejanya diruntuhkan, dia ikut jatuh. Apalagi yang dituhankan selain Allah, coba kalau diteliti, dia membutuhkan sesuatu. Kalau Allah enggak butuh kepada sesuatu, segala sesuatu, dan segala sesuatu ini yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua. Lam yalid wa lam yulad. Ciri Tuhan lagi, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak dibuat. Kalau patung dibuat, dilahirkan, dibuat oleh tukang kayu. Apalagi yang berupa manusia yang ngaku Tuhan, Fir'aun dilahirno. Kemudian kalau kita lihat semuanya, ada yang misalkan mempercayai seseorang jadi Tuhan. Contoh seperti Nabi Isa. Nabi Isa kalau dalam agama kita itu cuma nabi dan rasul.
tidak punya pangkat jadi Tuhan, tidak ada. Beliau cuman Rasul dan Nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mentuhankan beliau jadi Tuhan, itu secara logika tidak masuk. Kenapa? Karena dilahirkan. Tuhan kok dilahirkan? Ya bukan Tuhan, makhluk itu. Kalau Tuhan ya tidak bisa dilahirkan. No. Kalau dilahirkan itu bukan ciri khas Tuhan. Loh, tapi kan dia dilahirkan dari Siti Maryam. Maryam tanpa ayah. Tiba-tiba mengandung karena ditiup oleh malaikat Jibril, Ruhul Kudusnya, kemudian lahir. Tanpa ayah, ini hebat, ini suci ini. Iya memang suci Nabi Isa itu. Menurut kita umat Islam pun Nabi Isa suci, orang suci. Iya memang. Tapi kalau bicara hebat-hebatan, lebih hebat Nabi Adam. Kalau memang tanpa ayah saja, ini Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ayo, apakah dijadikan Tuhan? Tanpa ayah, tanpa ibu. Kun fayakun, dari tanah diciptakan oleh Allah. Hebat lagi Siti Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam. Malah berarti lahir diambil dari laki-laki. Hebat meneh ini. Tidak usah mengandung, langsung jadi Siti Hawa. Bahkan jadikan Tuhan? Ya enggak. Segala sesuatu kalau ada permulaannya, itu berarti tidak layak secara akal sehat, tidak bisa diterima untuk jadi Tuhan. Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dan ini tidak ada. Kita lihat semua yang dituhankan oleh manusia, tidak ada yang punya sifat ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biar yakin kita sama Allah. Walaupun belum lihat Allah, tapi yakin Gusti Allah itu Tuhan satu-satunya yang maha sempurna. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keempat, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Yang mirip aja tidak ada, apalagi sama. Mirip sama-sama itu beda gitu. Sampai kalau makan buah mangga yang asli dimakan, yes, enak. Tapi ada buah mangga yang kalau dimakan dicokot tidak bisa, bendal, tidak bisa. Apa? Buah mangga yang dari plastik, mangga-manggaan, itu kan mirip. Nah, yang mirip sama Allah tidak ada, apalagi sama. Kalau sama ini kita ini sama-sama punya hidung, punya telinga, ini sama. Hidungnya dari tulang sama. Yang mirip aja tidak ada, apalagi sama. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu iman dasar pertama adalah kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, walaupun belum pernah kita lihat, tapi kita yakin 100% ada. Kenapa? Karena alam semesta ini begitu tertata rapi. Walaupun belum pernah ketemu, belum pernah lihat Allah, makanya beramal soleh nanti di surga bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak di surga. Surga bukan rumahnya Allah. Allah tidak butuh tempat. Nah itu di Al-Quran ada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, 'alal arsy, atas arsy, istawa. Allah itu istawa di atas arsy. Istawa itu maknanya apa dulu? Dilihat semua tafsir itu, banyak maknanya itu. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan istawa itu menguasai, bukan duduk di atas arsy. Enggak, Allah enggak butuh tempat. Kalau Allah duduk di arsy itu makhluk besar, langit bumi ini kalau ditaruh di arsy seperti gelang ditaruh di lapangan sepak bola. Itu saking besarnya arsy. Zaman kalau baca ayat itu kan tadi ada Ar-Rahmanu 'alal arsyis, tahu arsy itu arsy, makhluk terbesar. Bentuknya kayak apa wallahu alam. Yang jelas itu bukan tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak terikat dengan waktu dan zaman. Beda sama kita manusia, butuh tempat dan terikat oleh waktu. Mau tidak mau ya tua, mau tidak mau ya umurnya apa? Habis, makin habis. Kita terikat tempat sama waktu. Tapi kalau Allah tidak terikat sama tempat,
tidak terikat sama waktu, karena tempat dan waktu itu makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah Maha sempurna, Allah ada sesuai dengan kesempurnaannya, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yakin 100% Allah ada. Sama halnya kita yakin ini baju ini ada penjahitnya apa enggak? Pasti yakin 100% baju ini ada penjahitnya. Kalau ada orang ngomong enggak, baju ini ada sendiri, enggak ada tukang jahitnya, itu kira-kira akal sehatnya ada apa enggak? Ya hilang. Oh gila. Meja ini ada sendiri, enggak ada tukang kayunya. Oh bodoh berarti. Kalau enggak mau dikatakan gila. Begitu juga kalau ada orang yang alam semesta ini ada sendiri, lah meja aja enggak bisa kok. Ada sendiri itu enggak bisa. Pakaian aja enggak bisa kok ada sendiri, apalagi alam semesta, ada matahari, ada langit, ada bumi, ada pohon, ada lautan, kok ada sendiri. Begitu besarnya ini enggak mungkin, secara akal enggak mungkin, harus ada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia itu kalau mau berpikir pasti akan menemukan kesimpulan Allah yang Maha Kuasa. Allah satu-satunya Tuhan. Karena itu di ayat Al-Ankabut itu disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunallah fa anna yufakun. Jika engkau wahai Nabi Muhammad tanya kepada mereka orang-orang manusia yang mau menggunakan akal sehatnya, siapa pencipta langit dan bumi? Siapa pencipta matahari dan rembulan? Maka mereka di hati kecilnya akan mengatakan yang menciptakan adalah yang Maha Kuasa, yang menciptakan adalah yang maha-maha segalanya. Pasti itu. Sama halnya kalau kamu tanya pakaian ini ada penjahitnya apa enggak, mereka akan berakal sehat, mereka akan ngomong pasti ada penjahitnya, enggak bisa diganggu-gugat. Cuman saking sayangnya Allah, akhirnya Allah ngutus para rasulnya. Sebab kalau manusia ini mencari Tuhan dengan akalnya itu butuh ratusan tahun, Pak. Bisa sampai 200 tahun, 300, 700 tahun. Dan umur kita tidak nyampe itu. Saking sayangnya Allah diutus para nabi, dari Nabi Adam, nabi-nabi sampai Nabi kita Muhammad, membimbing kita untuk mempercepat kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu walaupun kita belum pernah lihat Allah, tapi kita yakin 100% Allah ada. Dan sebagaimana kita yakin pakaian ada penjahitnya, ini ada tukang kayunya, ini ada pabriknya, ini pasti semuanya ada yang membuat, ada yang mengatur. Apalagi alam semesta ini, yang mengatur adalah Dia yang Maha Kuasa, yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain pasti Dia tidak terima. Allah sudah mengumumkan Tuhan semesta alam ini aku, kata Allah. Di Al-Quran kan banyak Tuhan itu aku, selain aku tidak ada yang jadi Tuhan. Buktinya alam semesta masih sesuai dengan tata tertibnya, nggak ada yang hancur. Kalau misalkan ada yang lebih dari Allah pasti dia ngamuk, weh kok wani-wani, kok berani kamu ngaku Tuhan? Pasti itu. Ternyata tidak ada, semuanya membisu ketika Allah mengumumkan ini yang menciptakan semua adalah aku, Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas Tuhan kita adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Dialah satu-satunya yang hak disembah, dan Dialah satu-satunya Tuhan yang sejati. Adapun yang lain adalah tuhan-tuhanan. Ini akidah kita umat Islam. Kalau kita sudah percaya sama Allah, maka di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Dia punya malaikat-malaikat. Kita percaya, iman Allah punya para malaikat. Semua malaikat itu jumlahnya banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah daripada tentaranya Allah, tentara daripada Tuhanmu yaitu para malaikat, kecuali Allah sendiri. Malaikat itu banyak tidak terhitung. Bahkan dikatakan ma min sibrin fis sama illa wa fihi malak. Tidak ada satu jengkal langit kecuali di situ ada malaikat yang beribadah, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang baca tasbih, ada yang semuanya langit itu dipenuhi dengan para malaikat. Jumlahnya tidak terhitung, lebih padat daripada jumlah manusia. Setelah itu wa kutubihi, kita iman pada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah banyak.
Ada 100 sekian, tapi yang wajib kita imani, maksudnya kita imani itu kita hafal ya. Kita wajib iman Allah itu menurunkan kitab-kitab yang banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 4 kitab. Sebagaimana malaikat itu banyak, yang wajib diketahui 10 malaikat. 4 kitab sudah jelas, Zabur, Nabi Dawud, Injil, Nabi Isa, Taurat, Nabi Musa, dan Al-Quran sebagai kitab paling mulia, kitab yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Nah, kita juga percaya karena Allah mengabarkan di Al-Quran, ini rasul-rasulku, Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama mengatakan Rasul itu tidak kurang dari 313. Kalau Nabi itu tidak kurang dari 124.000 Nabi. Wakeh nih. Tapi yang wajib diketahui, dihafal nama-namanya ada 12 Nabi saja. Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad SAW. 25 Nabi itu wajib dihafal karena beliau-beliau itu namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Selain 25 Nabi itu tidak wajib dihafalkan. Cukup diimani Allah itu mengutus utusan yang banyak, bukan hanya 25 saja. Ini, itu diimani dalam hati. Kemudian wal yaumil akhir, dan hari yang akhir. Kita percaya hari yang akhir. Kita percaya Allah mengabarkan malaikat, kita percaya kitab-kitabnya, kita percaya rasulnya, kita percaya hari akhir. Di Al-Quran juga diterangkan ada hari yang akhir, yaitu hari kiamat. Kita juga wajib mengimani. Wajib mengimani hari yang akhir. Rumput awalnya tidak ada, rumput-rumput itu tumbuh ketika hujan. Nanti ketika kemarau mereka mengering dan hilang. Ada awal, ada akhir. Manusia awalnya bayi, nanti besar, tua, lama-lama hilang. Begitu juga dunia ini. Dulu diciptakan oleh Allah, nanti akan berakhir, diganti alam akhirat, ada surga, ada neraka, dan itulah yang disebut hari kiamat, hari yang akhir. Karena setelah itu tidak ada hari lagi. Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Di dunia ini ada 7 hari. Nanti ada hari terakhir, hari kiamat. Setelah itu tidak ada hari lagi. Di surga itu cuman hitungannya aja, tapi tidak ada harinya. Hitungan setahun, hitungannya aja, tidak ada harinya. Tidak ada malam di sana. Surga itu enak tok. Ndak ono gelap gitu, ndak ono. Tidak ada lagi hari Rabu, hari ndak ono. Makanya disebut hari akhir. Setelah itu enggak ada hari lagi, kekal selamanya yang di surga ataupun yang di neraka. Semoga kita termasuk penduduk surga. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir yaitu wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Kita beriman bahwasanya Allah itu mentakdir. Takdir itu mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Wajib kita imani. Tidak akan ada daun yang jatuh satupun kecuali itu diatur oleh Allah. Nanti jatuhnya keleyang-keleyang, jatuhnya di sini, ya di situ. Itu sudah diatur semua. Dari dia jatuh sampai jatuhnya di mana diatur sama Allah. Tidak ada semut pun yang dia berada di tempat manapun, kalau ada semut, kecuali di situ diatur sama Allah. Semua yang ada di alam raya ini semuanya tidak bisa lepas dari takdir, aturan, pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu andaikan kita mau mengangkat semut, semua manusia berkumpul ngangkat satu semut, jin, setan, malaikat kumpul semua pengen ngangkat satu semut. Kalau tidak diatur oleh Allah bisa terangkat, maka tidak bisa terangkat. Kalau tidak ditakdir oleh Allah bisa terangkat, maka semut ini tidak bisa terangkat. Lah kok bisa? Berarti memang ditakdir, diizinkan oleh Allah terangkat. Nih. Buktinya banyak orang yang kadang mau megang apa tidak bisa, tiba-tiba jantung berhenti, tangannya tidak bisa megang, stroke. Berarti tidak diizini sama Allah. Karena itu di hati kita wajib yakin semua yang terjadi baik atau buruk itu semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa sholat ditakdir sama Allah itu. Kalau tidak ditakdir sama Allah, tidak mungkin dia bisa sholat.
Orang bisa taklim, ngaji seperti ini, ditakdir sama Allah. Dipilih sama Allah bisa hadir. Kalau tidak dipilih sama Allah, tidak mungkin bisa hadir. Semua ketaatan itu takdir dari Allah. Begitu juga sebaliknya. Maksiat itu hakikatnya juga takdir dari Allah. Orang bisa judi, ya itu ditakdir sama Allah memang. Orang bisa mabuk ini itu maksiat-maksiat itu juga ditakdir oleh Allah. Cuman begini, Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau ada orang bermaksiat, maka jangan nyalahkan Allah, yang salah dia. Karena dia diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa milih, dan para nabi sudah diutus oleh Allah untuk memberitahu mana yang dipilih, mana yang baik, mana yang jelek. Contoh sekarang, di depan ini ada susu, sama sini ada arak. Itu tangan kita bisa gerakkan, ditakdir Allah gerak. Dan kita ditakdir oleh Allah bisa milih. Dan Allah sudah ngutus para nabinya untuk ngajari, milih susu halal, sehat. Kalau kamu minum arak haram, dosa. Nah, kalau tangan ini kita arahkan ke susu, maka dapat ridhonya Allah, tidak dapat dosa. Tapi kalau tangan ini kita arahkan milih ke arak, diminum, maka dapat dosa. Loh, tapi kan takdir Allah. Iya, tapi kamu dikasih kekuatan ditakdir juga oleh Allah untuk bisa milih. Jadi semuanya baik buruk dari Allah. Kalau baik kita bersyukur sehingga kita tidak sombong. Oh, ahli sholat tidak sombong. Oh, yang orang paling soleh saat desa ini saya. Itu kalau merasa adalah perbuatannya dia. Tapi kalau alhamdulillah ini takdir dari Allah, saya bisa taat, saya bisa istiqomah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya dia nggak sombong dengan ibadahnya. Ini fungsi kita mengimani takdir itu gitu. Kalau kita taat itu tidak sombong dengan ketaatan. Loh, setan tuh pinter loh, Pak. Menyesatkan manusia dengan cara taat itu bisa. Ahli sholat, ahli tahajud tengah malam, langsung di hatinya, wah, orang paling hebat saat desa ini saya. Dari jam 1 sampai subuh istiqomah sholat. Aku ini memang orang paling hebat di desa ini, paling banyak ibadahnya, paling bagus, top ya saya ini. Itu bisa dibisikkan setan seperti itu. Tapi kalau kita tahu masalah takdir ini, ya Allah, kita tidak mau berbangga dengan amal kita. Ma makna amal wa kasbuna kullu zalal. Ulama-ulama itu sampai begitu. Mereka ahli ibadah, baca Qur'annya satu hari bisa hatam, bisa 10 juz. Ada baca sholawat 25.000 kali, baca la ilaha illallah 25.000 kali, baca Allah 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 25.000 kali. Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu amalnya full ibadah. Amalnya seperti itu, ribuan kali baca, belum sholat sunnahnya, belum ini, belum itu, belum ngajarnya, tapi belum mengatakan apa? Ma makna amal wa kasbuna kulluh zalal. Aku tidak punya amal ya Allah, yang aku punya adalah kesalahan. Amal ini adalah dari Engkau. Engkau mentakdir aku, mengundang aku untuk bisa beribadah. Tidak merasa itu amalnya. Ini hebatnya itu. Betapa bersihnya hati orang itu kalau mengetahui tentang, memahami betul tentang takdir ini. Kalau ketika ibadah malah bersyukur, tidak sombong dengan ibadahnya. Tapi kalau ada orang yang maksiat, jangan nyalahkan takdir. Ada orang itu pencuri, nyuri, ditangkap sama polisi. Akhirnya pencurinya ini ngomong, Pak, sampean kok nangkap saya itu apa? Loh, kamu nyuri. Loh, sampean ini tidak pernah belajar tauhid ya? Saya nyuri ini kalau nggak ditakdir sama Allah bisa apa enggak? Ya enggak bisa. Saya bisa gerak apa enggak? Enggak bisa. Ya wes, apa kok ditangkap? Sang polisi, oh gitu ya. Ya enggak apa-apa. Ambil pentong, Mbak. Pentungnya cetok. Aduh. Duh, kenapa kok mukul saya? Takdir ini. Aku enggak takdir Allah enggak iso. Takdir kan? Ya, takdir udah ditutupi. Ya. Karena itu jangan main-main sama takdir. Orang yang maksiat tapi menyalahkan Allah, itu dosanya lebih besar daripada maksiatnya. Oh, ini kan takdir Allah. Memang semuanya takdir Allah, tapi kita manusia itu diberi kekuatan milih. Dan bukan hanya itu, Allah Maha berkasih sayang mengutus para nabinya. Diajari ini yang halal, ini yang baik, ini yang haram, yang jelek tinggalkan. Kurang apa? Karena itu masalah takdir ini memang kita harus imani, wajib semua yang terjadi tanpa terkecuali. Ya, kalau ada orang ngomong maksiat itu bukan dari Allah, berarti Allah tidak menguasai maksiat. Berarti terbatas dia.
Nah, bukan Tuhan berarti kalau terbatas. Enggak, yang benar itu Allah menguasai semuanya tanpa terkecuali. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau pas taat, sadaro, syukuro sama Allah, dipilih jadi hamba yang taat, jangan sombong, jangan riak pamer dengan ketaatannya. Kalau pas maksiat jangan nyalahkan Allah, karena yang berbuat adalah manusia itu sendiri. Dia yang berbuat dia kok nyalahkan Allah. Allah sudah ngasih pilihan, ngasih kekuatan untuk memilih, dan sudah mendatangkan para utusannya untuk mengajari mana yang baik dan mana yang buruk. Allah alam bisawab. Ini inti kurang lebih daripada tentang keimanan, sehingga kita betul-betul di dalam keimanan ini betul-betul semakin mantap dan benar. Jadi kalau ada orang bertanya di mana Allah, itu salah. Di mana itu tempat. Sama halnya, wong laki-laki itu hamil ya, hamilnya berapa bulan? Itu pertanyaan salah. Tidak mungkin laki-laki hamil. Tidak mungkin Allah di mana, tempat itu tidak ada. Pokoknya Allah Maha sempurna, dan Allah sudah memberikan kitab, memberikan rasul, mengutus para rasul dan seterusnya, yang menjadi rukun-rukun iman ini tadi sudah kita bahas secara ringkesnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini dijabarkan bisa berlarut-larut kepanjangan nanti. Hadisnya tidak maju-maju. Nanti insya Allah besok akan kita bahas tentang rukun agama yang terakhir, yaitu tentang ihsan. Nah, tentang ihsan ini akan kita bahas. Setelah itu selesai dan kita akan masuk ke hadis yang ketiga insya Allah. Semoga jadi ilmu yang manfaat, iman kita semakin bertambah kuat, iman kita semakin kuat dan semakin kuat, sehingga kita betul-betul setelah umur yang panjang insya Allah diberi husnul khatimah, kesempurnaan husnul khatimah, bukan hanya husnul khatimah, akan tetapi kesempurnaan di dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Sirril Fatihah.